Pada saat fajar menyingsing, sampailah Mahesa Jenar ke depan mulut hutan yang lebat, yang terkenal dengan nama Alas Tambak Boyo. Sampai daerah ini Mahesa Jenar berhenti sejenak. Dipandangnya hutan lebat yang terbentang di hadapannya. Meskipun hutan itu tidak begitu besar, tetapi sangat berbahaya. Di dalamnya bersarang banyak jenis binatang berbisa. Karena itu jarang orang yang lewat. Sebab kecuali binatang-binatang berbisa yang dengan sekali sengat dapat membunuh seseorang, juga dalam hutan itu banyak bersarang penyamun-penyamun dan perampok-perampok. Hanya rombongan yang agak besar dengan kawalan yang kuat sajalah yang berani menyeberangi hutan ini. Kebanyakan mereka adalah pedagang-pedagang dari pesisir utara yang membawa barang-barang untuk dipertukarkan dengan hasil-hasil hutan. Tetapi meskipun rombongan-rombongan itu telah menyewa beberapa orang pengawal yang dianggapnya kuat, namun tidak jarang di antara mereka yang tak berhasil keluar lagi dari hutan ini. Pada saat nama Lawo Ijo sedang cemerlang beberapa saat yang lalu, daerah ini pun merupakan daerah pengaruhnya. Tetapi tiba-tiba ia seakan-akan menarik diri dan melepaskan semua hak-haknya atas beberapa daerah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Lawo Ijo adalah memusatkan perhatian dan waktunya untuk memperebutkan dan menemukan pusaka-pusaka Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Intan. Di samping persiapan untuk menghadapi pertemuan puncak dari tokoh-tokoh sakti aliran hitam. Karena itu timbullah kesan seakan-akan kekosongan pemerintahan di wilayah pengaruh Lawo Ijo. Penjahat-penjahat kecil yang semula harus tunduk pada setiap peraturan yang dibuat oleh Lawo Ijo, sekarang merasa bebas dan dapat berbuat sekehendak hati mereka. Tidak jarang terjadi bentrokan-bentrokan dan pertempuran-pertempuran antara satu golongan dengan golongan yang lain untuk memperebutkan rezeki. Demikianlah kira-kira isi hutan lebat yang bernama Tambak Boyo, yang sebenarnya hanya merupakan anak dari induk hutan yang lebih besar dan dahsyat, yaitu Alas Mentau. Tetapi meskipun seakan-akan Lawo Ijo telah menghentikan sebagian besar dari kegiatannya, namun tak segolongan pun dari para penjahat kecil yang berani melakukan pekerjaannya di hutan induk yang lebat ketat itu. Sebab sebagaimanapun mereka masih menghormati pusat kebesaran kerajaan Lawo Ijo. Sementara itu Mahesa Jenar masih tegak memandang kehijauan hutan di hadapannya, yang berkilat-kilat terkena cahaya matahari karena pantulan embun pagi yang sedang mulai menguap. Dalam keheningan udara pagi, hutan itu tampak seakan-akan tubuh raksasa yang sedang terbujur lelap, mengerikan. Untuk menyeberangi hutan itu, Mahesa Jenar memerlukan beberapa hari sampai dijumpainya pedesaan kecil di daerah Pliridan. Sesudah itu ia akan sampai ke bagian hutan yang bernama Beringan, dan di bagian selatan yang penuh dengan rowo-rowo bernama Pecetokan. Untuk melampaui kedua daerah ini diperlukan waktu beberapa hari pula. Kalau ia ingin menemui padukuhan, ia harus menyusup ke selatan, ke daerah Melipuro dan Mangir. Mengingat itu semua, Mahesa Jenar merasa perlu untuk mendapat bekal makanan secukupnya.
Maka sebelum memasuki hutan itu diperlukan untuk singgah di pedukuhan yang terdekat untuk membeli bahan makanan sekedarnya. Di samping itu pula mengharap bahwa di dalam hutan itu pun akan tersedia bahan makanan, terutama daging. Di sebuah gardu di tepi sebuah desa, dilihatnya banyak orang sedang berjualan. Rupanya gardu itu merupakan tempat berkumpul bagi mereka yang akan menyeberangi hutan. Mereka menunggu sampai jumlah yang cukup, kemudian bersama-sama mengupah beberapa orang yang kuat untuk mengawal mereka sampai ke Nglipura, Mangir, atau daerah Begelen di seberang hutan Mentau setelah melintasi pegunungan Menoreh. Lalu lintas ini mulai ramai kembali sejak Lawa Ijo melepaskan beberapa daerah pengaruhnya. Sedangkan terhadap perampok-perampok kecil, para pengawal bersama-sama para pedagang dalam jumlah yang cukup besar merasa mampu untuk menandingi perampok-perampok itu. Di antara mereka yang berkumpul di situ terdapat beberapa orang saudagar, beberapa orang yang barangkali akan mengunjungi sanak saudara di tempat yang jauh. Mereka semua menyandang senjata. Ada yang membawa tombak, kapak, pedang yang berjuntai di pinggang, keris dan sebagainya. Yang menarik perhatian Mahesa Jenar, di antara mereka ada seorang gadis yang cantik. Menilik pakaiannya, ia pasti termasuk salah seorang dari keluarga yang cukup. Tetapi melihat wajahnya, tampaklah betapa suram dan sayu. Mungkin ada sesuatu masalah yang memaksanya untuk melewat sedemikian jauhnya, sehingga terpaksa harus menyeberangi hutan Tambak Boyo. Selain gadis itu, Mahesa Jenar juga tertarik kepada seorang pemuda yang berwajah tampan dan bersih. Umurnya tak banyak terpaut dengan umurnya sendiri. Pemuda itu berpakaian rapi seperti seorang pedagang kaya. Kain luritnya berwarna cerah, sedangkan bajunya agak gelap berkotak-kotak. Dari celah-celah bajunya tampaklah timang emasnya berteretes intan. Serasi benar dengan kulitnya yang kuning bersih. Namun agaknya ia terlalu berani dengan menonjolkan kekayaannya melewati daerah yang berbahaya itu. Kedatangan Mahesa Jenar di antara mereka sama sekali tidak menarik perhatian, baik bagi mereka yang akan mengadakan perjalanan maupun para pengawal yang tampaknya telah siap. Sebab keadaan Mahesa Jenar dengan pakaiannya yang kusut serta janggut dan kumisnya yang serba tak teratur, tampak seperti seorang perantau yang biasanya memang mencari kesempatan untuk dapat berbarengan dengan rombongan-rombongan yang demikian. Para pengawal sudah sering melihat hal ini, dan dari para perantau semacam ini sama sekali tak dapat diharapkan untuk menambah upah mereka. Tetapi karena biasanya para perantau itu tidak pernah mengganggu, maka para pengawal pun tak pernah merasa keberatan, malahan hampir tak peduli. Bahkan dari para perantau ini dapat pula diambil keuntungannya dengan menambah jumlah orang dalam rombongan itu, yang juga berarti menambah satu tenaga apabila sesuatu terjadi. Mula-mula Mahesa Jenar sama sekali tak menaruh perhatian atas rombongan itu, sebab ia tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Tetapi karena di antara orang-orang itu agaknya ada yang menarik perhatiannya, maka ia pun mencoba untuk mendekati
dengan berpura-pura membeli beberapa macam makanan. Semakin dekat semakin jelaslah kedukaan yang menggores di wajah gadis cantik itu. Menurut dugaan Mai sejenar, gadis itu umurnya berkisar di antara 20 tahun. Menilik sikap, kata-kata, dan beberapa gerak-geriknya, gadis itu adalah gadis yang manja. Tetapi karena itu pula lah, maka Mai sejenar menjadi bertambah heran. Mengapa gadis manja ini menempuh perjalanan yang berbahaya? Pada saat itu Mai sejenar masih belum tahu apakah gadis itu mempunyai kawan seperjalanan di antara rombongan itu. Sedangkan pemuda tampan itu pun semakin menarik perhatiannya pula. Meskipun pemuda itu berwajah tampan dan bersih serta bersikap sopan, tetapi ketika Mai sejenar sempat memandang matanya, ia menjadi curiga. Mata yang redup dan selalu bergerak-gerak bukanlah mata orang baik-baik. Bibirnya yang tipis dan selalu menyungging senyum yang aneh itu pun telah menyatakan bahwa ia mempunyai sifat yang tidak berterus terang dan meremehkan orang lain. Karena itulah, maka Mahesa Jenar kemudian membatalkan niatnya untuk mendahului rombongan itu. Ia merasa tertarik untuk mengikuti iring-iringan itu. Ketajaman perasaannya mengatakan bahwa ada hal yang tidak wajar pada pemuda tampan itu. Ternyata Mahesa Jenar tidak perlu menunggu lama, sebab sebentar kemudian terdengarlah aba-aba dari pimpinan pengawal yang sudah setengah umur itu untuk menyiapkan kawan-kawannya yang terdiri dari kira-kira 10 orang untuk segera berangkat. Mumpung hari masih pagi. Semakin curigalah Mahesa Jenar terhadap pemuda itu, karena tampak sikapnya yang semakin sopan berlebih-lebihan. Dengan sangat cekatan ia membantu kawan-kawan dalam rombongan itu, terutama gadis cantik yang menarik perhatian Mahesa Jenar itu. Sebentar kemudian, siaplah semuanya. Beberapa orang pengawal membawa beban masing-masing di samping senjata mereka. Dan hampir setiap orang dalam rombongan itu membawa bungkusan besar dan kecil. Tetapi tidaklah demikian dengan pemuda itu. Kecuali pakaiannya yang melekat di tubuhnya, tak sehelai benang pun dibawanya. Namun di tangannya tergenggam sebatang tongkat yang agak panjang, berwarna hitam mengkilap. Kembali terdengar pimpinan rombongan itu memberikan aba-aba. Sesaat kemudian mulailah iring-iringan itu bergerak. Jumlah orang yang ikut serta dalam rombongan itu, selain para pengawal, kira-kira berjumlah 25 orang. Di antaranya hanya terdapat 3 orang wanita. 2 di antaranya berjalan dengan suami masing-masing. Sedangkan gadis cantik yang menarik perhatian Mahesa Jenar ternyata hanya seorang diri. Mahesa Jenar segera mengikuti rombongan itu. Dan dengan tidak diduganya sama sekali, seorang wanita yang berjalan dengan suaminya memanggilnya. Mahesa Jenar ragu-ragu sebentar. Tetapi agar tidak mencurigakan, ia mendatangi wanita itu. "Bapak, sukakah Bapak membawa beberapa beban ini? Nanti aku akan memberi sekedar upah," kata wanita itu kepada Mahesa Jenar. Mahesa Jenar bimbang sebentar, hatinya menjadi geli. "Barangkali kau mau menentukan berapa besar upah yang kau minta," sambung suaminya.
Cepat-cepat Mahesa Jenar membungkuk hormat. Lalu jawabnya, terserahlah kepada Tuan. Berapapun besar upah yang akan Tuan berikan, pasti akan sangat menyenangkan. Dengan demikian, aku dapat membeli sekedar oleh-oleh buat anak-anakku. Suami istri itu mengangguk-angguk. Lalu diserahkannya beberapa bebannya kepada Mahesa Jenar. Hal ini sebenarnya menguntungkan Mahesa Jenar, sebab dengan demikian ia dapat mendekati rombongan itu tanpa suatu kecurigaan. Tetapi ia terpaksa mendongkol juga. Sebenarnya ia lebih senang jalan berlenggang daripada membawa beban yang cukup berat itu. Meskipun sebenarnya Mahesa Jenar bertubuh kuat, namun ia pun harus berpura-pura merasa berat. Setelah beberapa saat mereka mengikuti jalan setapak di tengah-tengah rimba liar itu, mulailah perjalanan mereka agak sulit. Beberapa kali pemimpin rombongan itu memperingatkan supaya mereka berhati-hati terhadap segala jenis serangga, lebih-lebih terhadap ular. Rupanya pemimpin rombongan itu sudah amat berpengalaman menempuh perjalanan demikian. Karena itu tampaklah betapa bijaksana ia membawa orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya itu. Apabila jalan amat sulit, tidak segan-segan ia menolong, bahkan menggendong para wanita dalam rombongan itu. Meskipun pemimpin rombongan itu rambutnya telah berwarna dua, tetapi ia masih tampak sehat, tangkas, dan kuat. Demikianlah rombongan itu berjalan sangat pelan, sehingga kemajuan yang dicapainya pun amat lambat. Pada hari itu, perjalanan tak menemui gangguan apapun. Ketika matahari hampir terbenam, segera pemimpin rombongan memerintahkan 3 orang pengawal berpencar untuk mendapatkan tempat berkemah yang aman. Sebentar kemudian tempat itu pun telah diketemukan, dan mulailah rombongan itu mengatur tempat peristirahatan buat malam harinya. Dengan senjata masing-masing mereka membersihkan rumput-rumput liar dan akar-akar pohon besar untuk kemudian dibentangkan tikar. Sebenarnya Mahesa Jenar sangat merasa tidak sabar berjalan bersama dengan rombongan ini. Kalau ia berjalan sendiri, mungkin jarak yang ditempuhnya adalah 2 atau 3 kali lipat. Tetapi sekarang setelah ia terikat dengan rombongan itu, maka ia tidak dapat berbuat lain daripada mengikuti dengan menahan diri. Ketika malam telah gelap, para pengawal segera menyalakan api. Sebentar kemudian lidah api itu pun telah menjilat-jilat ke udara. Panas yang dipancarkan terasa nyaman pada malam yang dingin itu. Dan sebentar kemudian karena kelelahan, beberapa orang telah jatuh tertidur. Tetapi Mahesa Jenar sama sekali tak tertarik untuk tidur. Meskipun ia juga merasakan lelah oleh pemilik barang yang dibawanya, Mahesa Jenar mendapatkan pinjaman sehelai tikar. Dan di atas tikar itu pun ia merebahkan dirinya. Malam semakin lama semakin dalam. Binatang-binatang hutan mulai keluar dari sarangnya. Suaranya terdengar bersaut-sautan. Ada yang aneh kedengarannya, tetapi ada pula yang mengerikan, seperti teriakan bayi yang kehausan air susu ibunya. Dalam keremangan cahaya api, mata Mahesa Jenar yang terpajam
melihat gadis cantik itu menjadi ketakutan. Sebentar-sebentar ia duduk, sebentar berbaring. Tetapi sebentar kemudian ia membenamkan kepalanya di antara bungkusan-bungkusan kecil yang dibawanya. Sebab tidak ada seorang pun di dalam rombongan itu yang dapat dimintai perlindungan seperti kedua wanita yang lain. Kecuali bulat-bulat ia menggantungkan dirinya kepada para pengawal. Tetapi yang lebih menarik perhatiannya adalah si pemuda tampan. Tampak sekali betapa gelisahnya. Ia sama sekali tak membawa apapun kecuali tongkatnya. Karena itu sama sekali dia tak berbaring. Sebentar ia duduk, sebentar kemudian berdiri dan berjalan mondar-mandir. Baru setelah lewat tengah malam, tampaknya ia agak tenang. Ia duduk di atas sebuah batu dan bersandar pada sebatang kayu. Tidak lama kemudian tampaklah pernafasan yang berjalan perlahan dan teratur, dan rupanya ia tertidur. Melihat pemuda yang aneh itu tertidur, Maisha Jenar pun menjadi agak tenang. Dan tidak atas kehendaknya sendiri, Maisha Jenar pun tertidur pulas. Malam kemudian menjadi bertambah gelap. Setitik demi setitik embun mulai menggantung di dedaunan. Suara binatang hutan sudah mulai berkurang. Hanya kadang-kadang saja masih terdengar aum harimau, yang kemudian disusul jerit ngeri beberapa ekor anjing hutan. Tetapi dalam keadaan bagaimanapun, para pengawal itu tetap pada tugasnya. Mereka bergiliran tidur. Tiap-tiap kali 3 orang yang tetap terbangun dan dengan penuh tanggung jawab melakukan tugasnya. Selain itu, pemimpin rombongan itu pun kadang-kadang bangun menemani mereka yang kebetulan sedang mendapat giliran. Sedangkan mereka yang telah merasa mengupah orang untuk menjaga dirinya, merasa bahwa keadaan mereka telah aman. Karena itu mereka tidak lagi merasa perlu untuk tetap bangun semalam suntuk. Ketika malam sudah menjadi semakin jauh, telinga Maisha Jenar yang tajam sekali itu mendengar suatu suara yang aneh. Meskipun pada saat itu ia sedang tertidur, tetapi suara itu dapat didengarnya, bahkan telah menyadarkannya. Perlahan-lahan ia membuka matanya sedikit, dan apa yang dilihatnya dari celah-celah kelopak matanya adalah sangat mengejutkan sekali. Tetapi meskipun demikian, ia tidak segera bertindak. Dilihatnya pada waktu itu, 3 orang yang bergiliran jaga dan duduk di dekat perapian telah menggeletak tak bergerak. Sedangkan di sampingnya berjongkoklah si pemuda tampan. Alangkah hebatnya pemuda itu, pikir Maisha Jenar. Ia dapat merobohkan ketiga-tiganya tanpa banyak ribut-ribut. Untunglah bahwa telinganya telah terlatih untuk menghadapi segala kemungkinan. Melihat hal yang demikian, Maisha Jenar menjadi semakin waspada. Apalagi ketika pemuda tampan itu kemudian berdiri dan memandang sekeliling, dan apa yang diduganya adalah benar. Perlahan-lahan pemuda itu berjalan berjingkat ke arah gadis cantik yang sedang tidur dengan nyenyaknya. Maka tahulah Maisha Jenar bahwa pemuda tampan itu akan melarikan gadis yang sedang lelap itu. Melihat hal yang sedemikian, ia tidak dapat tinggal diam, meskipun ia sendiri tidak akan bertindak langsung. Tetapi seharusnya lah bahwa ia berusaha untuk mencegahnya.
perlahan-lahan dan hati-hati sekali tangan Maisa Jenar meraba-raba mencari sebuah kerikil kecil. Ketika sudah didapatnya, maka dengan hati-hati pula kerikil itu cetikkan ke arah kaki pemimpin pengawal yang sedang tidur pula. Rupanya pengawal itu mempunyai perasaan yang tajam pula. Ketika ia merasa tubuhnya tersentuh kerikil yang dilemparkan Maisa Jenar, ia pun segera terbangun. Maka apa yang pertama-tama dilihatnya adalah ketiga orang yang sedang bertugas telah menggeletak. Sesudah itu dilihatnya si pemuda tampan berjalan berhati-hati ke arah gadis yang sedang tidur lelap. Melihat hal itu, kepala pengawal itu segera dapat menghubungkan persoalannya. Maka marahlah ia bukan kepalang, mukanya menjadi merah seperti darah. Dengan cekatan sekali ia bangun dan meloncat dengan garangnya. Tanpa bertanya lagi, tangannya segera terayun ke arah tengkuk si pemuda tampan. Tetapi adalah di luar dugaan sama sekali. Meskipun gerak pemimpin pengawal itu cukup cepat dan tanpa diduga-duga, namun dengan suatu gerakan miring yang sederhana, pemuda itu dapat menghindarinya. Hebat juga. Pemuda ini cekatan luar biasa. Siapakah ia sebenarnya? Pikir Maisa Jenar saat itu. Ketika pemimpin pengawal itu merasa bahwa pukulannya dapat dielakkan dengan mudah, ia menjadi semakin marah. Dengan geramnya ia meloncat maju sekaligus tangannya menyambar leher. Tetapi kembali serangan itu gagal. Dengan mencondongkan tubuhnya, pemuda tampan itu dapat menghindarkan diri. Bahkan sekaligus kakinya mengait kaki lawannya. Untunglah bahwa orang tua itu masih lincah juga, sehingga dengan satu loncatan ia dapat melepaskan diri. Melihat cara orang itu menghindarkan serangannya, si pemuda tampan menjadi tertawa kecil. Bagus Bapak Tua, kau masih juga pandai bermain bajing loncat, kata pemuda itu. Sementara itu, para pengawal yang lain serta orang-orang yang sedang tidurnya itu terbangun mendengar keributan itu. Beberapa orang menjadi gugup dan bertanya-tanya. Tetapi para pengawal yang lain yang melihat pemimpinnya bertempur segera ikut melipatkan diri tanpa banyak berpikir. Sejenak kemudian terjadilah suatu pertempuran yang sengit. Pemuda itu seorang diri harus bertempur melawan 7 orang. Tetapi ternyata pemuda itu benar-benar luar biasa. Melawan 7 orang yang telah berani menyatakan diri menjadi pengawal perjalanan di daerah yang berbahaya. Sama sekali ia tidak tampak mengalami kesulitan. Dengan tangkasnya ia berloncatan ke sana kemari di antara pepohonan hutan. Tongkat hitamnya berputar-putar melindungi tubuhnya. Meskipun para pengawal itu mempergunakan bermacam-macam senjata. Ada yang memakai pedang, ada yang mempergunakan tombak, gada besi, dan sebagainya. Tetapi semuanya itu tampaknya tidak banyak berguna. Beberapa orang lain pun kemudian dapat menerka apa yang akan dilakukan oleh pemuda itu. Karena dalam keadaan demikian, mereka merasa senasib. Maka mereka pun menjadi marah. Beberapa orang kemudian segera bangkit dan menyatakan kesetiakawanan mereka untuk menangkap pemuda tampan itu.
bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.